Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Eh, Alhamdulillah teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Jangan bosen-bosen ya melihat YouTube saya ini, channel saya di beranda kalian. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya pada kalian. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung, yang telah mensubscribe channel saya ya teman-teman. Semoga kalian semua diberi kemudahan, kesehatan, serta keberhasilan dalam segala hal. Saya di sini juga berterima kasih. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa berbagi dengan orang-orang yang pantas kita bantu teman-teman. Saya sekarang ada burung kenari. Saya di sini kali ini akan menceritakan tentang Gunung Semeru, teman-teman. Jadi pengalaman ini saya alami beserta teman-teman saya dari Bali. Jadi kalau masyarakat Hindu Bali ini menganggap Gunung Semeru ini adalah bapaknya dari Gunung Agung. Jadi mereka ini sangat mensucikan Gunung Semeru. Jadi kalau Gunung Semeru ini bagi masyarakat Bali disebutnya Mahameru. Jadi Maha itu besar, jadi Meru itu agung dan besar. Jadi Maha itu yang segalanya. Jadi bisa diartikan Mahameru itu adalah sesuatu yang sangat besar. Nah, menurut cerita dalam pewayangan sendiri, Gunung Semeru sendiri itu adalah gunung yang dipindah oleh para dewa. Itu ada dalam sebuah cerita, yaitu pengadukan samudra yang dilakukan oleh kura-kura dan burung yang dijadikan para dewa untuk mencari Tirta Amerta. Nah, Tirta Amerta itu sendiri beradanya itu di Gunung Penanggungan. Jadi Mahameru sendiri itu adalah puncaknya Gunung Meru yang ada di India. Lalu kenapa kok dibawa ke tanah Jawa? Karena itu adalah dulu itu tanah Jawa ini tidak seimbang, teman-teman. Jadi menurut cerita itu seperti itu. Nah, percaya atau tidak, memang Gunung Semeru ini adalah gunung yang ibaratnya paling aneh dan paling luar biasa, teman-teman. Vegetasinya juga luar biasa, dan salah satu gunung yang paling puncaknya itu berpasir dan kadang itu ada salju di Gunung Semeru ini. Jadi maha besar kuasa Allah dengan segala penciptaannya. Jadi Gunung Semeru ini, percaya atau tidak, kalau masyarakat Bali itu menganggapnya sebagai bapaknya Gunung Agung dan tempat bersemayamnya para dewa. Maka Gunung Semeru bagi masyarakat Bali itu sangat disakralkan. Jadi tidak jarang masyarakat Bali ini ketika salah satu tetua adatnya mendapatkan bisikan, mereka akan pergi ke Gunung Semeru untuk ritual, ataupun ke Candi Cetro untuk ritual itu di bawah Gunung Lawu. Jadi dua tempat itu yang sangat disakralkan oleh masyarakat Hindu Bali. Bukan masalah syirik atau kita menyatukan Tuhan, teman-teman. Ini hanyalah sebuah kepercayaan bahwasanya itu sebagai tanda syukur kita kepada Sang Maha Pencipta, bahwasanya kita diberikan alam yang melimpah ruah dengan segala keanekaragaman tumbuhannya yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita pergunakan untuk keseharian. Nah, saya, teman-teman, waktu itu berangkat dari setelah Mas Hendrik ini selesai dari Gunung Kawi, saya perjalanan menuju ke jadi perjalanan saya naik kereta menuju ke Malang.
Jadi saya dijemput sama teman-teman itu di Malang, rombongan Mas Hendri itu. Terus dari Malang kita melakukan perjalanan ke Gunung Semeru. Nah, Gunung Semeru ini kan teman-teman kadang ada hal aneh, itu gunung itu akan dikepung oleh kawanan awan yang putih bersih. Jadi memang kayak di selimutin awan, jadi kayak seperti dipakein baju gitu loh teman. Jadi waktu itu saya bersama teman-teman dari Malang itu sewa jeep terus menuju ke Gunung Lawu. Kita jadi ber-14 ya teman-teman, ber-14 sewa ada berapa kita dari Malang itu menuju Ranupane itu menyewa jeep. Kenapa kok kita lebih memilih ke Ranupane, padahal di Gunung Semeru ini kan banyak base camp ya teman-teman. Karena di sana itu mempertimbangkan jalur. Kalau lewat Ranupane ini kan jalurnya lebih landai dan ya seperti di Gunung Argopuro lah, nggak terlalu banyak tanjakan. Jadi bagi saya seorang wanita itu tidak menyulitkan saya teman-teman. Kita mulai dari Ranupane itu perjalanannya memang sedikit menanjak ya di awal-awal, cuman di kanan kiri itu kita bisa melihat pemandangan yang sangat indah, yaitu kebun sayur para masyarakat sekitar. Dan setelah berjalan lebih jauh sedikit itu sebelah kiri, nah di sebelah kiri setelah kita ngelewatin dari kebun sayur warga itu adalah dinding gunung teman-teman. Dinding gunung itu yang jurang-jurang, jadi bawahnya itu sudah jurang ya, cuman ya jalannya itu tadi landai, nggak terlalu nanjaknya, nggak terlalu tinggi, jadi masih enak lah buat didaki. Sampai di setelah kita melewati dinding itu tadi, kita akan melewati jalan berbatu teman-teman. Jalannya agak berbatu, tapi ya enak sih, kalau nggak musim hujan nggak begitu licin. Walaupun jalannya setapak dan sedikit menanjak, tapi tidak terlalu panjang, jadi jalannya itu enak lah, didaki itu enak. Jadi ya kembali lagi tidak menyulitkan bagi saya. Nah begitu saya masuk ke jalan ini, saya sudah merasakan hal-hal yang goib teman-teman. Saya di situ kan banyak pohon-pohon yang kayak pendek-pendek itu loh, jadi kita kadang harus menunduk gitu, jalan tuh harus menunduk. Nah di situ itu saya kan jalan nih menunduk itu, ketika saya begini, astagfirullah teman-teman, saya melihat satu perempuan itu bergantungan di atas pohon, padahal itu siang hari. Saya melihat ada cewek itu bergantungan di atas pohon. Terus saya lihat, astagfirullahaladzim, saya bilang, saya cuma bisa nyebut, ya Allah ini baru sedikit perjalanan saya, kenapa sudah begini. Nah terus itu kan jalan lagi, kita jalan kanan kiri, emang pohon, jalan setapak ya biasa, cuman ya mudah lah dilalui. Terus kita akan sampai di jembatan kayu teman-teman. Setelah itu, nah sesampainya di jembatan kayu itu, yang perempuan tadi saya lihat itu teman-teman, sudah duduk di situ, di jembatan kayunya itu teman-teman. Saya bilang, astagfirullahaladzim, ya Allah, itu kenapa di situ? Terus saya bilang, jembatan kayu itu. Terus saya, maaf ya teman-teman, saya kan live-nya ada di ini, jadi ada suara itu burung ya teman-teman. Jadi setelah kita sampai di jembatan kayu ini teman-teman, kita jangan berlama-lama di situ. Saya juga cuman melirik, saya dalam hati itu, jadi kalau melihat hal seperti itu tuh teman-teman, kita kayak nggak bisa ngomong, tapi mereka itu seakan-akan tahu apa yang kita dalam hati kita itu. Saya berniat permisi, saya mau numpang lewat, saya tidak ada niatan untuk mengganggu sampean jangan ganggu saya. Terus nah
Terus kan jalan lagi tuh teman-teman. Terus setelah itu kan ada kayak kayak tangga dari kayu gini yang disusun berundak itu. Nah di situ tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh kaki saya tuh bener-bener nggak bisa digerakin, kayak 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 udah kram gimana sih teman-teman, kayak kram udah nggak bisa digerakin. Terus saya bilang, Mas Hendri berhenti dulu, saya nggak bisa gerak nih. Terus udah gitu katanya, oh ya udah berhenti dulu dek, kenapa, nggak tahu. Terus saya melihat lagi perempuan itu masih di belakang rombongan saya. Jadi kan saya menghadapnya ke sana tuh, jadi membelakangi jalur kan, saya menghadap ke arah jembatan. Itu perempuan itu masih di situ, perempuan itu. Jadi Mas Andri bilang, kamu masih sanggup nggak jalan ke pos 3? Entar dulu lah mas, saya istirahat dulu lah. Yuk. Oh ya sudah, istirahat, kita sekitar istirahat 20 menit. Terus saya bilang Mas Hendri itu, Mas itu tadi ada perempuan sampean lihat enggak? Iya saya lihat, tapi biarin aja lah, takutnya yang lain pada takut. Oh sampean lihat ya Mas? Iya. Terus saya dikasih air, dibaca-bacain doa sama Mas Hendri itu, bisa agak entengan saya. Ayo mas jalan lagi ke pos 3. Ayo jalan lagi kita ke pos 3. Nah jalannya ini kanan kiri itu semak teman-teman, semak, pohon-pohon, kanan kiri jurang. Kita memang harus berhati-hati. Jadi kekompakan tim itu dibutuhkan di sini. Jadi apa ya, pokoknya harus berhati-hati aja, karena kanan kiri jurang kan, kita tidak boleh saling mendahului. Jadi setelah sampai pos 3 kita berhenti sebentar, terus minum, makan roti, kita naik lagi ke pos 4. Jalannya masih sama, jalan setapak. Terus pos 4 ini menuju Ranukumbolo teman-teman, menuju Ranukumbolo. Terus akhirnya jalannya ini setapak, sama kanan kiri semak, sama kanan kiri itu jurang. Jadi harus benar hati-hati. Sesampainya di pos 4 di Ranukumbolo ini, rasa capek yang dari tadi itu berasanya udah hilang. Karena apa? Melihat pemandangan yang hijau, yang itu, yang benar-benar menyegarkan mata, dan pemandangan danaunya itu memang benar-benar bikin seger gitu. Nah akhirnya kita ngecamp di Ranukumbolo itu, kata Mas Dimas lagi, Mas Hendrik, apa namanya, udah kita ngecamp di sini aja lah, besok aja kita naiknya. Nah kita ngecamp di situ di Ranukumbolo itu. Emang padang ilalangnya itu luar biasa, sangat bagus pemandangannya. Tidak ada gunung seindah Semeru pokoknya. Itu luar biasa. Terus setelah itu sampai di situ kita akan ngecamp teman-teman. Kita ada pasang sekitar 5 tenda. 5 tenda kita pasang. Kata Mas, kamu mau ikut tenda siapa? Ikut tenda sampean aja lah Mas. Karena saya merasa sudah nggak nyaman di situ teman. Saya merasa sudah nggak nyaman. Terus akhirnya malam pun datang. Jadi saya pamit tidur duluan. Lah Mas Dimas sama Mas teman-temannya yang lain itu, Mas Hendrik ini apa namanya, ngobrol terus akhirnya saya pun tertidur teman-teman. Tidur, saya kan gak ikut ngobrol. Nah di dalam tidur saya itu ada, kayak saya itu mendengar serak itu, kayak orang jalan tapi sendalnya itu kayak diseret terus, serak gitu. Terus setelah itu saya tuh nggak bangun, karena saya tahu nggak, mungkin orang mau kencing atau apa kan. Terus suara itu hilang teman-teman, suara itu hilang. Terus saya bangun terus ngajak Mas Hendrik ini, Mas Hendrik
Saya mau kencing, ayo dianterin. Kan itu kan di Ranukumbolo itu kan ada kayak bangunan shelter gitu loh. Saya diajak ke sono, terus mau dianterin sama siapa, sama Mas Hendrik aja. Terus Mas ini ikut, woi saya ikut, bahaya kalau cuma berdua katanya gitu. Terus akhirnya kita bertiga ke situ. Setelah saya kencing di situ, saya tuh ngeliat ada satu orang itu pakai hoodie, tahu hoodie kan, yang jaket di kepalanya itu ada hoodie. Terus dia tuh cuma diem terus Mas Dimas sama Mas Hendri kan orangnya benar-benar bisa ya, jadi bisa. Jadi mas tuh lihat tuh, saya bilang gitu. Alah wis biasa kayak gitu aja biasa, wis biarin lah, mereka alamnya udah beda. Biasa mana, terus gimana Mas, disapa, orang usah sih ngapain pakai begitu, enggak, ayo balik lagi. Terus jadi Mas Dimas ini di belakang, saya sama Mas Hendrik ini jalan di depan, lewatin tenda-tenda itu kan, tenda-tenda itu. Tiba-tiba kakinya Mas Hendrik ini itu nabrak tali tenda itu, gubrak. Terus yang di dalam tenda itu sampai ke bangun. Terus apa ya, nggak Mas, maaf Mas, saya ini lagi ngantar kencing adik saya nih, nabrak talinya gitu. Terus dia sampai jatuh nyungsung gitu. Terus akhirnya bercanda ya. Nah itu makanya dibilangin tadi suruh nyapa, nggak mau nyapa sih, kena karmanya kan, orang tuh harus ada sopan santunnya, saya bilang. Terus kepalanya ditoyor gitu. Terus setelah itu kan saya ikut makan, dia kan mereka pada bikin kopi mie gitu kan. Terus saya bilang, saya kan bilang sama Mas Hendrik ini, Mas ke pinggir danau yuk. Ngapain? Saya pengen ke sana. Udah liatin aja dari sini kan kelihatan itu. Enggak, saya pengen ke sana Mas. Ih, malam-malam ke sana cari mati aja kamu gitu. Udah tidur udah Mas, melepuh turu suruh tidur kan. Jadi yang saya kan ada berempat, Mas Dimas, Mas Hendrik, saya sama satu lagi Mas Yogi kan. Terus saya tuh tidur di situ. Nah malam tuh ada kayak suara Sri gitu, merinding, teman-teman saya merinding. Sri Rene, Sri kesini. Saya kan cuman saya lihat Mas Dimas ini di samping saya. Saya bilang, Mas, nggak bangun, dia tuh nggak bangun. Mas, nggak bangun. Terus saya lihat Mas Hendri sama Mas Yogi ini masih di luar. Mas, apaan? Kamu belum tidur? Belum. Kamu kenapa bangun? Ada yang manggil. Udah, itu paling nyainya yang jagain Ranukumbolo, udah tidur. Terus saya kan balik lagi, tapi saya nggak bisa tidur karena kayak di belakang tenda kayak digini garuk-garuk srek gitu. Terus saya bilang, kamu jangan begitu, saya kan nggak ngituin kamu. Saya bilang, kamu tuh kalau mau ganggu jangan ganggu saya tuh aja jagain. Orang saya mau istirahat, saya nggak mau ngapa-ngapain, saya bilang gitu kan. Terus Mas ini kan denger, terus iki ngopo kayak gitu kok tetep mbok sapai lu. Terus ya habisnya gimana, orang nggak bisa tidur Mas. Udah tidur, ya mau dipejamin nggak bisa tidur, orang itu digangguin kok.
Terus akhirnya saya keluar, saya tuh mandang ke arah danau ya, ke arah danau itu yang mas pakai hoodie yang tadi itu loh, saya lihat itu ada di pinggir danau. Mas Hendri, mas, itu mas yang tadi tuh di sana tuh mas. Terus pada akhirnya mas Hendri tuh, udahlah dek, tidur, nggak ada, jangan repotin teman-temannya, udah wes turu tidur. Ya orang bener-bener ada kok, nggak ada gimana sih. Terus pada akhirnya yang ini datang nih, yang Sambernya ini datang. Terus saya tuh kayak digini gitu, gitu. Tadi gituin teman-teman, saya tuh melihat itu di danau itu ada sebuah kerajaan, tapi perempuan semua, nggak ada laki-lakinya, perempuan semua. Terus ada satu perempuan tuh bermahkota, terus ini apa namanya, bajunya tuh warnanya kuning kemasan, cuma segini ya. Dia bilang gini ke saya gini, terus yang Sambernya ini bilang ora kenon, kowe mung cukup ngerti anangnya ora kena mlebu. Saya hanya boleh mengerti tapi tidak boleh masuk. Terus niku sinten yang kuwi sing nunggu ono, kowe ora perlu ngerti siapa dia, yang penting kamu akan aman selama masih berada saya berada di sini. Itu benar-benar kerajaannya besar banget, besar. Terus perempuan itu kan manggil saya itu, terus yang Sambernya itu bilang gini teman-teman, sira ora kena ganggu bocah iki, amarga bocah iki kang dadi pamonge ingsun. Jadi kamu tidak boleh ganggu anak ini karena yang jadi pamongnya anak ini adalah saya. Terus perempuan itu mengangguk, terus tiba-tiba ngilang. Nah setelah itu yang Sambernya ini bilang, besok kamu tidak boleh melanjutkan ke ora kena sira munggah, sira kudu mudhun ora kena munggah. Akhirnya sampai di besok paginya tuh kan teman-teman ini kan mau ke arah Kalimati, tadinya mau muncak, jadi saya nungguin muncak dulu, jadi saya nggak ikut. Saya turun berserta 6 orang, jadi Mas Dimas, saya, Mas Yogi ikut Mas Hendri sama temannya Mas Hendri ini, saya berenam turun itu. Nah ketika saya turun, saya tuh nemu satu batu cincin gitu teman-teman. Nanti kapan-kapan saya tunjukin ya batu, karena ada di rumah. Sekarang saya sudah nggak ada di rumah, saya ada di warung. Nah batunya itu teman-teman warnanya hitam tuh, bagus banget. Jadi kata Mas Dimas, mas ana watu dijukut apa ora, wis go mulai wae, nek pancene rezekimu kok yang ora ilang, nek itu rezekimu mesti hilang. Akhirnya tuh barang saya bawa teman-teman, sampai sekarang masih ada. Nah kita bukannya percaya sama barangnya, batunya itu ya teman-teman, nanti kita musyrik menyekutukan Allah. Cuman saya berasanya kalau pegang batu itu rasanya adem. Jadi kalau anak saya kadang rewel itu saya kasih air, saya celupin batunya itu, insya Allah akan rewelnya itu akan diem gitu. Nah akhir kata saya cuma sampai di Ranukumbolo karena saya tidak diperbolehkan untuk mendaki sampai ke atas, nggak tahu kenapa. Pokoknya saya ke Gunung Rawu itu cuma sampai Ranukumbolo itu doang. Sampai sekarang kalau saya tanya jawabannya, yang Sambernya tidak memberikan jawaban. Begitu. Nanti selanjutnya akan saya ceritakan yang soal batu itu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.